Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asmarani. Saya dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Dan video kali ini saya mau membahas tentang teori perkembangan bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa gerak tubuh, ekspresi wajah, pantomim, atau seni. Perkembangan bahasa tersebut selalu meningkat sesuai dengan meningkatnya usia anak. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Selanjutnya, teori perkembangan bahasa anak. Teori nativis. Lingkungan sama sekali tidak punya pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa pertama. Noam Chomsky pada tahun 1974, ia berpendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak bersifat alamiah atau nature. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa. Nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Menurut teori behavioristik, menurut kaum behavioris, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dan lingkungannya. B.F. Skinner yang menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Proses perkembangan bahasa terutama ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungannya dan kemampuan yang sebenarnya dalam berkomunikasi adalah dengan prinsip pertalian stimulus response dan proses peniruan. Yang berikutnya adalah dari teori kognitif. Para ahli kognitif berpendapat bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti peran aktif anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi, dan menyimpulkan struktur bahasa. Jean Piaget pada tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut Piaget, Hergenhan pada tahun 1982 berpikir sebagai prasyarat berbahasa terus berkembang secara progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Selanjutnya yaitu periode perkembangan bahasa anak. Yang pertama, periode prelingual. Usia 0 sampai 1 tahun. Pada periode ini, perkembangan yang menyolok adalah perkembangan comprehension, artinya penggunaan bahasa secara pasif. Yang kedua, periode lingual dini. Pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini,
anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama meskipun belum lengkap. Yang ketiga, periode diferensiasi. Itu usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Yang menyolok pada periode ini adalah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun. Itu periode yang keempat. Periode ini ada anak dianggap telah menguasai struktur sintaksis dalam bahasa pertamanya, sehingga ia dapat membuat kalimat lengkap. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, hubungan keluarga, keinginan berkomunikasi, dorongan, ukuran keluarga, urutan kelahiran, metode pelatihan anak, kelahiran kembar, hubungan dengan teman sebaya, dan terakhir yaitu kepribadian. Oke, thank you. Itu dia saja penyampaian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.